Mari ngatur Mas. Copo-copo. Bagi yang bingung, apa sih maksudnya tadi? Ini tadi itu golongan jin yang memang biasa merasuki ketika pagelaran seni. Ya. Betul, terutama seni di Banyumasan itu ada yang namanya kuda kepang. Jadi memang di tarian kuda kepang. Indang apa, Bang? Tunjukkan dulu bagi yang belum tahu ini. Di tarian adat kuda kepang sendiri khusus Banyumas itu ada sesi di mana kesurupan ya. janturan. Nah, ketika kesurupan itu dimasuki sama jin-jin yang model tadi itu akan melakukan sebuah aksi, teman-teman. Aksi tarian. Contohnya ada yang bisa menari seperti wayang, terus bisa tanpa luka ketika dipecut, bisa berjalan di atas Duri, bamba. dan beling kaca, ya. Intinya seperti itu, teman-teman. Bagi yang tidak tahu mungkin dari luar negeri, apa sih indang itu apa sih sebenarnya? Indang itu suatu jin Itu orang jaluk yang menggemari sebuah Kesenian. khususnya tarian. Nah, seperti itu. Bahasa di Banyumasnya itu namanya indang. Indang. Nah, Epic, ini epic, sempat kan. viral banget. Dikala itu indang-indang, siapapun itu mencari indang. Ada yang beli malah Mas 10.000. Nah, banyak dari golongan yang wujudnya pocong pindah menjadi indang. Karena rame yang mencari. Sepijok si pocong. Ada yang cari di pol besar memberikan sebuah sesaji agar mendapatkan indang. Indang pun akan digolongkan indang yang cuma kaku, nggak bisa joget. Itu murah. Iya, indang pengarangan. Pengarangan biasanya. Indang liar. Indang liar. Nah, juga ada yang indang yang paling terkenal apa kan? Yang cakiran Sing wibawa iki. Arjuna. Bukan Arjuna sih Mas ya. Kalau indang kan biasanya ya mengikuti dari yang dimasuki seperti itu. Terus ini lagi, ya ini untuk edukasi saja sambil kita menuju ke tempat yang Arya Wilula ya. Bahwasanya apakah orang yang tidak bisa joget seni dimasukin indang akan bisa joget? Tentunya tidak. Belum tentu maksudnya berarti. Kalau Tidak. dimasukin indang ya wis iku rumangan tok paling Mas. Cuma kalau memang tidak bisa joget, hanya bisa terus minta makan. Nah, namanya juga media. Media itu dia itu mengikuti apa yang bisa tubuh itu kuasai. Ya dulu siapa ya Mas ya? Yang kayak Arjuna sama Janoko. Sangur, Adipati Sangur. Sanggor. Nah, seperti itu. Itu kan Janoko. Itu indang kawak. Indang kawak. Nah, seperti itu. Tangan malah nyungki maling anu Mbah. Sanggor gitu. Baik teman-teman, itu kurang lebih penjelasan seperti itu untuk pengalaman lah, biar tambah tahu. Ya, kita lanjut ke tempat yang lebih lagi. Kulo. Jadi kok jadi mbah mikir ke Bang. Assalamualaikum yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali kalian menemui saya di sini. Ada apa gerangan? sebelumnya mohon maaf, yang Raja Arya Wilila sudah mengganggu waktunya, mengganggu peristirahatannya. Tidak sama sekali. Justru kehadiran kalian saya sangat senang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Kapan terakhir kita bertemu? Seingat saya, ketika misi dalam melawan Arga Tinggota. Ya benar itu yang Raja Arya Wilila. Sudah berapa purnama yang sudah dilewati, saya tidak bertemu dengan kalian. Mungkin dua atau empat mungkin bisa nyanyi. Ada apa? Tentunya yang pertama ya pengen silaturahmi untuk yang Raja Arya Wilila, sudah lama tidak bertemu. Yang kedua tentunya merepotkan yang Raja nanti. Tidak sama sekali. Saya justru merasa senang ketika dimintai bantuan oleh kalian. Karena saya tahu setiap permasalahan yang kalian hadapi memiliki bobot yang tidak bisa dianggap enteng. Katakan saja. Sebelumnya mohon maaf yang Raja, ada beberapa hal yang mana nanti
mungkin akan merepotkan yang Raja Realila sendiri. Permasalahan ini datang dari Pangeran Syarif. Pangeran Syarif. Nah, sekali. Apa yang terjadi pada Pangeran Syarif? Jadi seperti ini. Kemarin hari yang Syarif itu telah membantu kawannya terkena sebuah sihir Lali Jiworogo. Sihir Lali Jiworogo. Nah, yang saya sendiri mengatakan saya menguasai sihir itu. Nah, tiba-tiba tidak tahu kejadiannya persisnya seperti apa. Di pagi hari ini saya dikabarkan oleh Eyang Martaji bahwasanya Eyang Syarif sekarang sudah bertingkah laku seperti para orang yang sedang disembuhkan. Nah, punten hilang akal sehatnya yang tidak ya. Apakah mungkin sihir Lali Jiworogo yang menyebabkan suatu makhluk menjadi gila itu menular? Saya kurang paham mengenai hal itu, makanya saya berinisiatif untuk menemui Eyang Raja Realila. Saya meyakini Eyang Raja mengetahui mengenai hal-hal itu. Kebetulan Eyang Syarif kan memang lama tinggal di kerajaan Eyang Realila. Ya, tetapi untuk perihal sihir yang bernama sihir Lali Jiworogo, terus terang saja, saya tidak menguasai sihir semacam itu. Saya pun tidak tahu apa penangkal dari sihir tersebut. Lalu Eyang Syarif sendiri bagaimana yang kita dengan saja tidak tahu? Seperti ini. Setahu saya, dulu sekali Pangeran Syarif pernah belajar di suatu perguruan yang bernama Perguruan Raga Jati. Ya, pernah itu saya dengar. Perguruan itu banyak mengajarkan tentang ilmu-ilmu sihir yang bisa digunakan di suatu waktu ketika dalam kondisi terdesak. Mungkin ada salah satunya adalah sihir Lali Jiworogo. Kalian bisa mencari tahu tentang apa yang harus kalian lakukan untuk menyembuhkan sihir tersebut. Tetapi yang disayangkan manusia, cucu-cucuku, perguruan Raga Jati sekarang sudah tidak ada. Karena pemimpin dari perguruan tersebut sudah meninggal dunia. Memang tidak ada yang meneruskan Tuan Raja? Untuk perguruan itu tidak ada. Tetapi mungkin saja kau bisa mencari teman satu perguruan dari Pangeran Syarif. Saya mengenal satu makhluk yang dulu ketika Pangeran Syarif belajar, mereka sangat dekat hubungan persahabatannya. Siapa itu? Eyang Raja. Kalau tidak salah, dia bernama Eyang Nuja. Eyang Nuja? Ya, seingat saya nama itu yang sering bersama dengan Pangeran Syarif. Saya pernah mendengar nama Eyang Nuja. Bukankah Eyang Nuja yang ada di gedung kaki ondel itu? Benar ya? Iya kan yang kaki ondel apa ya? gedung ondel sing angker Mas. Mungkin saja Pangeran Syarif pernah bercerita itu kepadamu. Orangnya seneng guyon. Ya. Kau bisa menanyakan perihal sihir itu kepada beliau. Berarti saya menuju ke tempat gedung ondel itu ya. Benar. Karena setahu saya Eyang Nuja dengan Pangeran Syarif memiliki kemampuan yang hampir setara. Dan ada kemungkinan juga setiap sihir-sihir yang diajarkan di Raga Jati
mereka berdua menguasainya. Baiklah, jika memang seperti itu, Yang Raja, mungkin pagi hari ini saya langsung menuju ke Kedung Ondol untuk menanyakan mengenai Eyang Nida itu. Kalau kalian mau, sebelum kalian ke sana, mampirlah terlebih dahulu ke kediamanku. Insya Allah nanti saya mampir ya. Yang ditawarin lunjak sering. Tidak apa-apa. Saya tidak merasa direpotkan setiap kehadiran kalian. Tapi dia seringnya merepotkan kok, Tuan Raja. Ya, mintanya jimat. Bagaimana? Mungkin nanti setelah saya mampir ke tempat Eyang Raja, saya akan menuju ke gedungnya Kaki Ondol untuk menanyakan perihal sihir Lali Jiworogo itu ya. Ya. Akan